Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Madya, Zahib Hamdan, NIT 2140311 dari Prodi MTB 2B. Saya di sini ingin menjelaskan tentang analisis mengenai dampak lingkungan pembangunan bandara di Majalengka. Kenapa perlu dilakukan analisis dampak lingkungan? Karena untuk mengetahui sebab dan akibat jika dibangunnya suatu bangunan itu sendiri. Sedangkan yang dibangunnya adalah bandara, karena bandara memerlukan lahan yang sangat besar. Makanya saya mengambil tema bandara. Kenapa saya mengambil Bandara Majalengka? Karena ini menjadi suatu bandara yang baru tetapi sepi. Nah, mengapa? Mari kita menuju ke kasusnya. Dalam setiap pembangunan bandara udara, deskripsi kegiatan yang akan dilakukan harus jelas dan harus mencakup antara lain identitas pemrakasa. Terdapat penjelasan tentang nama dan alamat pemrakarsa, struktur organisasi, penanggung jawab proyek itu sendiri, dan bagaimana tanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan. Yang pertama adalah pelaksanaan proyek. Terdapat penjelasan jadwal waktu pelaksanaan setiap tahapan proyek atau prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi. Dan ada juga lokasi kegiatan. Nah, tentang lokasi kegiatan, terdapat informasi spesifik mengenai lokasi kegiatan termasuk di dalamnya, yaitu hasil studi rencana induk yang disetujui sebagai pedoman rencana pengembangan bandar di masa yang akan datang. Nama desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi, luas lahan yang akan digunakan harus jelas dan sebaiknya dilengkapi dengan letak geografis atau koordinat. Luas area dibutuhkan mencakup deskripsi. Selanjutnya ada layout proyek serta mengacu KBB atau kawasan kebisingan bandara yang ditetapkan dengan SK Menhub berupa area yang berada di kontur kebisingan. Yang tercantum pada WECPNL nomor 70 dan 80. Selanjutnya, kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah atau sesuai dengan RT/RW nasional, provinsi, dan kabupaten ataupun kota. Harus disertai dengan peraturan daerah yang mengatur tata ruang tersebut. Kondisi ekosistem setempat atau rawa, tanah mineral, gambut, sawah, presi, dan lain-lain. Penjelasan umum tentang lokasi tersebut, apakah membutuhkan kegiatan pemadatan atau penggurukan datar atau perbukitan, apakah akan dilakukan kegiatan cut and fill. Kemungkinan dilakukan reklamasi dan kemungkinan relokasi penduduk. Dari dampak pembangunan Bandara Majalengka sendiri, mengacu pada lahan dan pertanian. Dibangun di atas lahan seluas 1.800 hektar di Kecamatan Karangjati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Majalengka, selama kurun waktu 5 tahun, luas lahan sawah di Kecamatan Karangjati berkurang hampir 1.000 hektar dikarenakan pembangunan Bandara Internasional Karangjati. Selanjutnya, dampak dari pembangunan bandara udara di Majalengka antara lain ada sampah dan limbah dari pembangunan tersebut. Dari pembangunan maupun pasca pembangunan ketika bandara itu sudah beroperasi. Terkait masalah lingkungan, Kepala Departemen Perencanaan Produk dan Kementerian PT BIJB atau Bandar Udara Internasional Karangjati, Umi Ulfah Utami memprediksi bahwa sampah yang dihasilkan 3 tahun pertama dari Bandara Majalengka yang beroperasi yakni 1,5 ton per hari. Sementara untuk dampak dari pencemaran limbah dan sampah dari Bandara Majalengka, pihaknya mengaku sudah mempersiapkannya, bahkan dalam peraturannya tidak boleh sampah ataupun limbah yang dibuang dari kawasan bandara. Nah, berikut adalah analisis dampak lingkungan mengenai pembangunan dan pengoperasian Bandara Majalengka. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.